Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Metodologi Penelitian akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Tinjauan Faktor yang Mempengaruhi Validitas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari 7 orang. Ada Dea Alma Salsabila, Dewi Masitoh, Muhammad Siddiqil Amin, Oktiviani Solihah, Gilang Rizky Ardi Farindra, Riana Setioning Tias, dan Milenia Iza Nurul Hasanah. Tinjauan faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal dan validitas eksternal. Terdapat 7 faktor yang dapat mempengaruhi validitas internal dari desain eksperimen. Hal tersebut adalah pengaruh sejarah, maturasi, pengujian atau utama, instrumentasi, seleksi, regresi statistik, dan mortalitas. Namun demikian, menjadi hal yang memungkinkan untuk mengurangi bias tersebut dengan meningkatkan pemahaman desain eksperimen. Sementara, beberapa desain yang lebih rumit akan dijelaskan selanjutnya, membantu untuk meningkatkan validitas internal dari hasil eksperimen. Dari hal tersebut juga mahal dan membutuhkan banyak waktu. Jenis desain eksperimen dan validitas. Untuk jenis desain eksperimen dan validitas dibagi menjadi 4 desain. Yang pertama, ada desain eksperimen kuasi. Yang kedua, ada desain eksperimen murni. Yang ketiga, desain 4 kelompok Solomon. Dan yang keempat adalah desain ex post facto. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai keempat jenis desain eksperimen dan validitas. Penjelasan yang pertama adalah desain eksperimen kuasi. Sejumlah studi memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen dan mengukur pengaruhnya. Desain eksperimen semacam itu adalah desain yang terlemah di antara semua desain, dan hal tersebut tidak mengukur hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Hal tersebut karena tidak ada perbandingan antar kelompok ataupun catatan mengenai status variabel terkait sebelum perlakuan eksperimen dan bagaimana hal tersebut berubah setelah perlakuan. Ketika tidak adanya kontrol seperti itu, studi tidak memiliki nilai ilmiah dalam menentukan hubungan sebab dan akibat. Berikut adalah 3 desain eksperimen kuasi. Pertama, desain kelompok eksperimen prates dan pascates. Kedua, pascates hanya dengan kelompok eksperimen prates dan pascates. Dan yang ketiga, desain rangkaian waktu. Yang kedua ada desain eksperimen murni. Desain eksperimen yang meliputi perlakuan, kelompok kontrol, serta mencatat informasi sebelum dan sesudah kelompok eksperimen diberikan perlakuan disebut sebagai desain eksperimen ex post facto. Yang ketiga ada desain 4 kelompok Solomon. Desain yang dikenal dengan desain 4 kelompok Solomon ini mungkin merupakan desain yang paling komprehensif dan desain yang paling sedikit memiliki masalah dengan validitas internal. Desain kelompok Solomon dan ancaman terhadap validitas. Desain 4 kelompok Solomon juga disebut dengan desain 6 studi 4 kelompok, merupakan desain eksperimen yang sangat rumit. Desain ini mengontrol semua ancaman untuk validitas internal, selain pengaruh moralitas yang merupakan masalah bagi semua desain eksperimen, dan pengaruh pengujian interaktif. Oleh karena itu, desain 4 kelompok Solomon sangat efektif ketika pengaruh pengujian interaktif diperlakukan. Pengaruh perlakuan dapat dinilai dengan yang pertama,
E sama dengan O2 dikurangi O1. Yang kedua, E sama dengan O2 dikurangi O4. Yang ketiga, E sama dengan O5 dikurangi O6. Yang keempat, E sama dengan O5 dikurangi O3. Dan yang terakhir, E sama dengan dalam kurung O2 dikurangi O1 dikurangi dalam kurung O4 dikurangi O3. Studi double blind. Ketika perhatian dan ketelitian ekstrim diperlukan dalam desain eksperimen, seperti dalam kasus penemuan obat baru yang memiliki dampak pada kehidupan manusia, blind study atau studi buta dilakukan untuk menghindari bias yang mungkin muncul. Misalnya, perusahaan farmasi yang melakukan eksperimen dengan keberhasilan obat yang baru dikembangkan dalam tahap prototipe memastikan bahwa subjek dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tersebut tetap tidak menyadari siapa yang diberikan obat dan siapa yang diberikan pil placebo. Studi semacam itu disebut blind studies atau studi buta. Implikasi manajerial. Desain eksperimen membutuhkan upaya khusus dan tingkat intervensi yang berubah-ubah dengan arus kegiatan yang biasa. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam membuat keputusan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah benar-benar perlu untuk mengidentifikasi hubungan kasual? Atau apakah cukup jika korelasi yang menjelaskan varians dalam variabel terikat diketahui? Yang kedua, jika penting untuk menemukan bahwa hubungan kausal salah satu dari dua validitas internal atau validitas eksternal yang diperlukan atau apakah keduanya dibutuhkan. Yang ketiga, apakah biaya adalah faktor penting dalam studi? Jika iya, apakah yang dilakukan desain eksperimen yang kurang rumit dibandingkan dengan lebih rumit? Desain ex post facto. Hubungan sebab akibat terkadang dibuktikan melalui apa yang disebut desain eksperimen ex post facto. Di sini tidak ada manipulasi variabel bebas dalam situasi lab atau lapangan, namun subjek yang telah diberikan stimulus dan mereka yang tidak diberikan stimulus. Simulasi, alternatif eksperimen laboratorium dan lapangan yang saat ini digunakan dalam penelitian bisnis adalah simulasi-simulasi yang menggunakan teknik membangun model untuk menentukan pengaruh perubahan. Dan simulasi berbasis komputer semakin populer. Dalam penelitian bisnis, simulasi dapat dianggap sebagai eksperimen yang dilakukan dalam situasi yang dicapaikan secara khusus yang mewakili lingkungan alami yang biasa. Isu ketika dalam penelitian desain eksperimen, mendesak orang untuk berpartisipasi dalam eksperimen dengan paksaan, memberikan tugas kasar dan mengajukan pertanyaan yang merendahkan dan mengurangi harga diri partisipan, menipu subjek dengan secara sengaja menyesatkan mereka terkait dengan tujuan penelitian yang sebenarnya, menyebabkan stres fisik atau mental, tidak memperbolehkan subjek mengundurkan diri dari penelitian, menggunakan hasil penelitian untuk merugikan partisipan, tidak menjelaskan prosedur yang berlaku dalam eksperimen, tidak menjaga privasi dan rahasia informasi yang diberikan oleh partisipan, tidak memberikan insentif untuk kelompok kontrol. Desain eksperimen lanjutan. Istilah faktor digunakan untuk menunjukkan variabel bebas, misalnya harga. Istilah tingkat digunakan untuk menunjukkan berbagai gradasi faktor, misalnya harga tinggi, harga sedang, harga rendah, sambil memperjelasnya apa arti perubahan faktor tersebut. Faktor blok adalah variabel yang ada sejak semula data situasi tertentu yang dapat mempengaruhi variabel terikat, seperti halnya perlakuan, dampak yang penting untuk dinilai. Faktor-faktor blok adalah variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi yang telah ada sejak semula dalam situasi tertentu, misalnya jumlah wanita dan pria dalam organisasi. Desain blok acak. Dalam desain sebelumnya, manajer perusahaan bus hanya tertarik pada pengaruh tingkat penurunan harga yang berbeda terhadap kenaikan jumlah mumpung secara umum, tetapi ia juga mungkin lebih tertarik untuk menargetkan
penurunan harga pada rute atau sektor yang tepat. Dalam kasus ini, manajer perusahaan bus pertama harus mengidentifikasi rute yang akan terbagi ke dalam 3 blok. Merek yang di pinggir kota, daerah kota yang padat, atau daerah pemukiman pensiun. Dengan demikian, 27 rute tersebut akan ditempatkan pada salah satu dari 3 blok dan kemudian diacak secara acak akan ditentukan di dalam blok untuk 3 perlakuan. Melalui desain blok acak di atas tidak hanya dapat menilai pengaruh langsung dari setiap perlakuan, tetapi juga pengaruh gabungan harga dan rute daerah pemukiman atau pengaruh interaksi, sehingga bisa dikatakan bahwa desain blok acak merupakan teknik yang lebih kuat yang menyediakan lebih banyak informasi untuk pembuatan keputusan. Akan tetapi, biaya desain eksperimen ini akan sangat mahal. Desain kuadrat Latin. Sementara desain acak membantu peneliti untuk meminimalkan pengaruh suatu variabel pengganggu dalam mengevaluasi pengaruh perlakuan, desain kuadrat lain sangat efektif ketika 2 faktor blok pengganggu akan dikontrol. Masing-masing perlakuan menampilkan jumlah waktu yang sama dalam posisi ordinal maupun dalam setiap baris. Persoalan dalam desain kuadrat adalah bahwa hal tersebut mensyaratkan ketiadaan interaksi antara perlakuan faktor blok yang mungkin tidak selalu menjadi kasusnya. Kita juga perlu sel sebanyak jumlah perlakuan, sehingga hal ini merupakan desain yang kurang ekonomis dengan desain lainnya. Tabel 10.9 ilustrasi desain kuadrat Latin. Daerah pemukiman, pinggir kota, hari dalam seminggu, tengah minggu X1, akhir pekan X2, Senin sampai Jumat X3. Daerah pemukiman kota, hari dalam seminggu, tengah minggu X2, akhir pekan X3, Senin sampai Jumat X1. Daerah pemukiman pensiun, hari dalam seminggu, tengah minggu X3, akhir pekan X1, Senin sampai Jumat X2. Desain faktorial. Desain faktorial memungkinkan kita menguji pengaruh 2 manipulasi atau lebih pada saat yang sama terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, 2 perlakuan dapat dimanipulasi secara bersamaan dan pengaruh tunggal serta gabungannya, atau dikenal sebagai utama dan interaksi dinilai. Selain itu, meningkatkan untuk mengontrol satu variabel atau lebih melalui analisis convariance atau covariance analysis. Tabel 10.10 ilustrasi desain faktorial 3x3. Jenis bus Luxury Express, tingkat penurunan harga tiket bus 5 sen X1 Y1, 7 sen X3 Y1, 10 sen X2 Y3. Standar Express X2 Y2, X1 Y3, X3 Y2. Reguler X3 Y3, X2 Y2, X1 Y1. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.